Salam Gunners, hari ini kita bakal membicarakan Arsenal dan kans mereka menjuarai Liga Inggris musim ini. Ada beberapa komen yang kalian berikan di video terakhir tentang Riccardo Calafiori, dan ada beberapa komen yang menarik. Nggak cuma ngomongin tentang Calafiori, tapi juga tentang kansnya Arsenal menjuarai Liga Inggris. Sangat menarik. Jadi terus-terusan kasih komen di bawah, oke? Karena gue bakal bahas satu persatu. Nggak satu persatu juga sih, gue cuma pilih yang menarik dan juga layak dibahas. Jadi kita ngomongin satu komen nih dari Izahda 9344. Liverpool, Chelsea sedang dalam masa transisi karena pelatih baru. Arsenal, Manchester United seharusnya musim ini mampu meruntuhkan dominasi Man City. Kedalaman skuad Man City mampu membuat dua tim sulit diruntuhkan. Entah setelah Pep Guardiola apakah akan merekrut Arteta kembali. Komen yang menarik karena memang betul pesaingnya Arsenal sekarang ini nggak begitu banyak. Liverpool, Chelsea masih transisi, Liverpool sama Arne Slot, Chelsea masih transisi sama Enzo Maresca, dan kelihatannya lumayan hancur lebur, kemarin dibantai 4-2 sama Manchester City. Arsenal dan Manchester United seharusnya musim ini mampu meruntuhkan. Gue masih ragu sama MU sih, tapi gak diragukan lagi Arsenal tetap menjadi pesaing terdekat Man City. Dan bisa dibilang musim ini adalah musim terbaiknya Arsenal. Bukan cuma karena Liverpool dan Chelsea itu lagi transisi, tapi Man City pun juga kelihatannya gimana ya? Ada yang namanya keangkuhan. Udah lama menjuarai Liga Inggris berturut-turut, pastinya ada satu musim mereka lengah dan akhirnya ya lengah gitu. Dan ini adalah kesempatan besar buat Arsenal. Soalnya City yang lengah ini, Arsenal itu lagi menggebu-gebu. Mereka itu lagi menanjak naik. Mereka tambah-tambahin pemain berkualitas. Riccardo Calafiori salah satunya. Terus juga ada Mikel Merino. Mungkin ada isunya mereka harus nambah satu striker lagi. Nanti kita bakal bahas. Tapi intinya ini adalah kesempatan terbesarnya Arsenal. Kalau musim ini nggak bisa menangin Liga Inggris, kayaknya nggak bakal ada waktu lain buat Arsenal deh. Kedalaman squad Man City mampu membuat dua tim. Itu memang gak diragukan lagi. Tapi kita harus mempertanyakan juga umurnya pemain-pemain bintangnya. Salah satunya Kevin De Bruyne. Pemain bintangnya City itu pastinya Erling Haaland. Ya kan? Tapi kalau di Dragon Ball itu ada Gohan dan juga Trunks. Ya kan? Ini gue gak tahu sih analoginya bagus atau enggak. Tapi istilahnya Haaland itu harus bergantung dengan De Bruyne. Sama kayak Gohan temenan baik sama Trunks. Ya kan? Dan gol-golnya Haaland itu gak bakal ada tanpa kreativitasnya De Bruyne. Phil Foden playmaker juga, tapi gaya bermainnya itu gak sama kayak De Bruyne. De Bruyne itu memang kayak service gitu, service pribadi. Kalau Foden itu dia masih bisa agak maruk pegang bola. Bukan tugas utamanya untuk kasih bola ke Haaland. Jadi memang betul, squadnya Man City itu udah kayak dua tim. Tapi mereka itu juga bergantung sama satu pemain bintangnya, Kevin De Bruyne, yang udah makin tua. Ini poin utamanya, dia itu udah makin tua. Dan juga udah sering rentan cedera. Ya kan, cedera hamstring lah dan sebagainya. Umurnya juga udah 33-an. Ada isu dia bakal hengkang ke Arab Saudi. Jadi kelihatannya si De Bruyne yang udah menangin berapa gelar bersama Man City, apakah dia masih ada kehausan untuk memenangkan sekali lagi, atau pikirannya bakal melayang kemana-mana. Dan gak cuma De Bruyne aja, tapi pemain-pemain City lainnya kayak Kyle Walker dan sebagainya gitu. Mereka kayak Bernardo Silva pula. Mereka semua pikirannya itu gimana ya?
Gue nggak bilang mereka bakal jadi jelek musim depan, tapi kehausannya ini loh pastinya berkurang. Dan Arsenal kayak Odegaard, Saka, mereka malah makin menggila. Dan ada juga satu komen menarik dari Angelos6787. Masuk akal, tapi di era kejayaan Chelsea mereka punya striker predator seperti Drogba, seperti yang mirip Batistuta dan Nistelrooy. Arsenal harus punya striker seperti Vlahovic. UCL pun kita bisa raih kalau punya predator seperti Drogba. Ya, Arsenal memang masih mencari-cari ya. Itu bisa kelihatan dengan mereka mengejar Benjamin Sesko di awal bursa transfer. Artinya Arsenal itu, Arteta, walaupun mereka nggak bilang belak-belakan butuh striker, itu kelihatan. Mereka kejar Sesko, artinya mereka masih belum puas dengan Havertz dan Gabriel Jesus sebagai striker utamanya. Sebetulnya sekarang mereka nggak dapat Benjamin Sesko. Ada kemungkinan mereka bakal relain punya 2 striker aja, Havertz dan Gapsus. Karena memang sekarang situasi striker itu lagi nggak mudah. Tapi sebetulnya idealnya Arteta itu kalau bisa dapetin 1 striker, mereka pasti beli. Dan kalau kita lihat ya, tipe-tipe striker yang dicari Arsenal, yang dihubung-hubungin biasanya Sesko, terus si Gyökeres juga. Tipenya itu adalah striker jangkung yang bisa bermain di berbagai macam posisi dan juga memiliki teknik, bisa main di sayap juga untuk merotasikan pergerakan pemain. Kayak Gapsus lah, sering gerak ke kiri kan supaya Martinelli masuk ke tengah. Sama juga Gyökeres, terus si Sesko itu juga 2 tipe pemain yang jangkung, besar, punya tenaga fisik, tapi juga punya teknik, bisa main di sayap juga. Nah, kelihatannya ya si Gapsus sama Havertz ini juga sebetulnya bisa menjalankan peran ini. Tapi kelihatannya masih ada yang kurang dari Arteta. Kalau nggak ada yang kurang, Arteta tuh nggak mungkin nyari Gyökeres atau Sesko. Tapi itu, kenapa Arsenal sampai sekarang ini susah dapetin striker? Karena kriterianya mereka itu udah hampir perfect. Itu banyak striker bagus. Kayak Ivan Toney lah, atau siapa Dominic Solanke. Itu bisa aja dikejar sama Arsenal. Banyak striker bagus, tapi kriterianya Arsenal itu benar-benar spesifik yang harus bisa bermain di sayap. Ivan Toney bagus dalam soal hold up, bisa mencetak gol, tapi dia nggak bisa main ke sayap. Solanke juga sama, punya tenaga fisik, bisa mencetak gol, tapi juga nggak bisa bermain di sayap. Intinya striker Arsenal tuh benar-benar spesifik banget gitu loh. Jadi itu aja sih masalahnya Arsenal, kenapa mereka itu sampai sekarang masih belum dapetin striker. Dan juga ada berita kecil, nggak kecil-kecil banget sih. Arsenal mau beli si Mikel Merino. Dari yang gue tonton di Euro 2024, gue jujur gue nggak nontonin dia di La Liga, tapi pas gue nonton di Euro, yang gue lihat itu Merino pemain yang nggak luar biasa banget deh, jujur. Tapi dia itu bisa nongol di kotak penalti dan langsung bisa nge-score gitu. Ini tipe box to box yang cukup bagus dan cukup tajam di depan gawang. Tapi yang jadi satu pertanyaan buat gue, kalau Mikel Merino itu tipe box to box, kenapa nggak coba pertahanin Emil Smith Rowe aja? Karena Smith Rowe itu juga tipenya sama, bisa mencetak gol, pergerakannya juga bagus. Kenapa nggak pertahanin si Smith Rowe aja, gratis, nggak perlu beli pemain lagi. Tapi ya Merino pemain Spanyol, tekniknya juga bagus, bisa keep possession. Smith Rowe mungkin nggak sebagus dia, tapi apa pantas buat ngucurin dana buat satu pemain yang sebetulnya di atas kertas mirip sama Emil Smith Rowe. Itu aja sih pertanyaan gue. Soalnya gue lihat kualitasnya Smith Rowe itu sebetulnya bagus banget. Tapi Arteta entah ada yang nggak serk gitu loh. Feng shui-nya nggak cocok sama Smith Rowe atau gimana, gue kurang ngerti deh. Jadi ya kira-kira begitu. Menurut gue
kalau kita mau rangkum, Arsenal itu punya kans besar musim ini. Tapi dari segi pembelian yang paling menarik itu cuma Ricardo Calafiori sih, jujur. Yang lainnya kayak Merino nggak begitu memikat hati gitu. Striker juga Sesko sama Gyökeres. Sesko doang yang kayaknya oke. Gyökeres dia pernah main di Liga Skotlandia ya, kalau nggak salah. Terus dia juga pernah main di Liga EFL Championship. Jadi sejarahnya nggak begitu menarik banget sih menurut gua ya. Cuma itu aja sih. Dan bukan berarti Arsenal itu nggak bagus di bursa transfer karena memang squadnya mereka juga udah oke musim ini. Jadi nggak ada yang perlu ditambahin banyak banget. Jadi ya itu aja sih komen gua. Dan buat kalian yang udah nonton sampai ke titik ini dan masih belum tertidur, coba kasih komen di bawah topik pembicaraan apa lagi yang kalian ingin dibahas di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan ragu-ragu langsung klik like dan subscribe.